Baik, saat ini saya ingin mengungkap kisah mengenai Tutus Tuha dan Tutus Anom di Kesultanan Banjar. Nah, yang ingin disampaikan adalah bahwa di Kota Banjar itu ada anak cucu Pangeran Hidayatullah, adanya Pangeran Dada, Pangeran Bona, Pangeran Cepi yang ada di Cianjur. Nah, yang dimana menyampaikan tidak adanya Tutus Tuha dan tidak adanya Tutus Anom. Saya ingin kasih tahu dan ingatkan kembali anak cucu Hidayatullah bahwa Hidayatullah itu adalah adik tiri Wirakusuma. Adik tiri Wirakusuma adalah kakak. Artinya di Banjar itu mengetahui bahwa adanya kalau mencari sumber itu ada yang muda, Anom, atau mencari sumber yang tua, yang Duha. Nah, Wirakusuma ini adalah yang Duha. Sedangkan Hidayatullah adalah yang muda, yang Anom, adik tiri daripada Wirakusuma, dan saya adalah generasi keempat dari Sultan Wirakusuma II. Nah, saya ingin ungkap di sini mengenai sejarah mengenai Tutus Tuha dan Tutus Anom, bahwa ada perkawinan yang sudah disiapkan dalam sejarah dulu itu yang tidak pernah mau diungkap, dirahasiakan, ya nggak mau diungkap. Saya mau ungkap di sini adalah kita mulai dari Sultan Hamidullah. Sultan Hamidullah ini adalah sultan yang sah, Sultan Kuning yang sah, yang meninggal yang anaknya Pangeran Muhammadillah itu masih kecil. Nah, karena masih kecil, adik kandungnya yaitu Pangeran Mangkubumi Tamjidillah I sebagai wali sultan disebut di dalam catatan Belanda adalah Pangeran Mangkubumi. Tamjidillah I itu adalah Pangeran Mangkubumi, wakil sultan, wali sultan. Karena kakaknya meninggal, akhirnya diangkatlah Tamjidillah I ini sebagai sebutnya Sultan Sepuh, karena kakaknya meninggal, Sultan Sepuh Pangeran Mangkubumi, wakil sultan atau Ratu Anom, Pangeran Ratu Anom, Tamjidillah I ini. Nah, semenjak anaknya Hamidullah Sultan Kuning ini tumbuh besar, di sini menantikan haknya. Jadi Pangeran Muhammadillah adalah Tutus Tuha, Hamidullah Sultan Kuning ini Tutus Tuha, Tamjidillah I adalah Tutus muda, yang Anom, Tutus muda. Ya, jadi yang kalau saya menyebut Tamjidillah itu Tutus Anom, Tutus muda. Kalau saya menyebut Hamidullah, Muhammadillah itu Tutus Tuha, yang tua. Nah, setelah itu ada perkawinan di mana Pangeran Muhammadillah ini ingin kembali merebut takhta dengan perkawinan, yaitu menikahi anak daripada Sultan, anak daripada Sultan Tamjidillah. Nah, di sini saya mau kisahkan di mana Pangeran Muhammadillah ini mempunyai putri yang namanya Ratu Lawiyah. Ini rahasia yang sangat dirahasiakan sekali. Ratu Lawiyah ini adalah anak Pangeran Muhammadillah, ya, Tutus Tuha. Nah, untuk bisa mengambil kembali kekuasaan itu, dilamarlah, dinikahkanlah dengan Hamidullah II yang melahirkan Sultan Sulaiman. Nah, banyak di sini Pangeran Bona, Pangeran Cepi, Pangeran Dadang dari keturunan Hidayatullah akan mengambil garis keturunannya dari Sultan Sulaiman, akan membelok kepada Ratu Lawiyah, naik ke Pangeran Muhammadillah Sultan Kuning. Itu garis keturunan yang benar, karena mengikut garis yang Tuha, membelok. Pernah ngerti? Sultan Sulaiman bin Hamidullah II menikah dengan Ratu Lawiyah yang keturunannya Pangeran
Muhammadillah, tutus Tuhan. Nah, seorang keturunan raja akan mengambil garis keturunan yang tutus Tuhan, bukan yang anom, bukan yang muda. Makanya anak Hidayatullah mengagungkan Ratu Lawiyah putri Muhammadillah yang anak cucu Sultan Kuning. Jalurnya belok ke Ratu Lawiyah. Kenapa anak cucu Pangeran Hidayatullah, Cepi, Monang datang menyebut Sultan Soleman putra Tahmidullah II bin Tamjidillah I. Kenapa Tamjidillah I ini itu Pangeran Mangkubumi waktu Sultan atau wali Sultan. Makanya jalurnya belok ke Ratu Lawiyah, belok ke Muhammadillah. Harus tahu ini. Tetapi kenyataannya setelah perkawinan ini, Putri Lawiyah ini melahirkan Sultan Sulaiman ini menjadi sultan. Ya kan? Secara logika sebenarnya kekuasaan itu sudah balik ke tutus Tuhan. Tapi Sultan Sulaiman ini disebut sebagai tutus Anom. Ya. Tutus Anom. Lanjut, setelah itu ada namanya Pangeran Abdullah. Pangeran Abdullah adalah putra laki-laki. Ya, Pangeran Abdullah ini itu pun kawin untuk mendapatkan kekuasaan, untuk kawin dengan adiknya Sultan Sulaiman, Ratu Siti Ayermas Banjarmas. Tapi itu pun secara logika sudah dibuang ke Lampung, diusir ya. Jadi anggaplah itu selesailah tamat ceritanya Abdullah. Amir pun selesailah Abdullah, ya kan, selesai. Tapi yang seru di sini adalah yang tadi itu Ratu Lawiyah. Terus pangeran namanya Maskud. Pangeran Maskud ini adalah anak dari Pangeran Amir. Pangeran Amir ini adalah anak dari Pangeran Muhammadillah. Nah, Pangeran Maskud ini kawin, ya, kawin dengan daripada keturunan Sultan Sulaiman dan keluarga daripada Sultan Adam, Pangeran Maskud. Artinya ingin berkuasa hingga turun kepada adik Pangeran Antasari. Adik Pangeran Antasari itu pun dinikahkan kepada Sultan Muda Abdurrahman. Ya, Muda Abdurrahman. Tapi itu meninggal, yang namanya Pangeran Rahmatillah, pewaris tahta yang meninggal. Akhirnya turun ke Sultan Tamjidillah dan wakil sultannya Wirakusuma dan Wirakusuma naik tahta. Jadi tahun 1857 sampai dengan 1859, terus 1859 sampai dengan 1862 itu bahwa adik Antasari adalah istri daripada Sultan Muda Abdurrahman, ayahnya Wirakusuma. Itu pun untuk menarik kekuasaan. Dari situ juga Pangeran Antasari kawin dengan siapa? Anak daripada Sultan Adam untuk menarik kekuasaan. Nah, di sini yang serunya adalah Pangeran Antasari juga menikahkan putrinya. Ya, menikahkan putrinya yaitu siapa? Atau siapa? Asia. Untuk mendapatkan kekuasaan itu pada Wirakusuma dikawinkan. Secara logika pada tahun 1839 itu Wirakusuma sebagai anak mantu Pangeran Antasari dan Pangeran Antasari adalah ayah mertua. Secara logika pada tahun 1839 secara tidak langsung tutus Tuhan ini sudah mengambil 80% kekuasaan. Kenapa? Mempunyai anak mantu Wirakusuma dan melahirkan pada 1840 ya Pangeran Mangku atau sebutnya Pangeran Mangkubumi ya, Pangeran Mangkubumi. Nah, Wirakusuma itu Pangeran Mangkubumi tahun 1857. Nah, setelah itu pada tahun anaknya ini udah besar semua Wirakusuma ini ikut berperang, yang kedua berperang. Nah, secara logika yang saya mengatakan bahwa sebenarnya pada tahun 1839 sampai dengan 1840 kekuasaan itu sudah mau dihampiri oleh tutus Tuhan, ya, mau dihampirin. Dan 1862 anak mantu Wirakusuma ini dibuang ke Cianjur dan ayah mertuanya sebagai pahlawan nasional Pangeran Antasari berjuang mengusir penjajah. Artinya anak mantunya diusir, dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, dan ayah mertuanya berperang melawan Belanda dan mati di Kalimantan, pahlawan nasional. Jadi ayah mertuanya pahlawan nasional meninggal dan Wirakusuma juga sebagai pahlawan Banjar yang meninggal di Cianjur. Itu ya kisahnya bahwa tutus tua dan tutus Anom itu ada hubungan tutus tua dan tutus Anom. Artinya Wirakusuma ini menyambung ke tutus Tuhan. Ya, menyambung ke tutus Tuhan. Kenapa? Anak mantu Pangeran Antasari, anak mantu